Bismillahirrahmanirrahim. Faya khawa khasimum mubin, khasim pembantah. Kemarin kan sifat manusia itu salah satunya adalah pembantah, terus debat, apalagi nah, ya. Khalaqal insana min nutfah dari air mani. Faidah huwa khasimum mubin, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Sekarang kita lihat diri kita sendiri. Benarkah apa yang dikatakan di surat Al-Quran ini, bahwa kita adalah pembantah? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kemarin kan udah sedikit. Ternyata semuanya ada di 3 huruf, alif, nun, sin. Ya. Terus berikutnya surat 17 ayat 11. Ya. Wayad'ul insana, manusia terkadang berdoa untuk kejahatan saudaranya sendiri. Gue sumpahin lo celaka. Pada saat kita disumpahin celaka, benar-benar celaka, kita kesian sama dia. Ya Allah, gara-gara gue udah dicelaka. Makanya segala sesuatunya, mohon maaf ya, jangan dilihat dari kulit. Kadang-kadang kita berpandangan kepada seseorang dilihat dari kulit. Belum tentu ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat belum tentu lebih baik daripada itu orang. Ya, jadi jangan ngambil kesimpulan, didoain aja, gue sumpahin lo. Ya, nggak taunya dia seorang wali, ada kejadian banyak. Nggak taunya dia seorang ulama, banyak. Ya, karena kenapa? Karena kemasturannya ini, kewaliannya disembunyikan, akhirnya banyak terkadang-kadang sifatnya nyeleneh. Ya, banyak. Makanya kalau bisa segala sesuatunya jangan berpandangan dilihat dari casing, kata Bang Patrick. Jangan dilihat dari kulitnya. Belum tentu dia lebih baik daripada kita. Ya, makanya jangan ngambil segala kesimpulannya tergesa-gesa. Dilihat, salah satu contoh ada orang buta, 7 orang buta. 7 apa 5 apa 3? Suruh cari bentuk yang namanya gajah. Ada yang satu megang belalai, dibilang gajah panjang. Ada yang satu lagi dia megang kuping, bahwa kuping itu lebar. Ada lagi megang buntut, bahwa gajah itu kecil. Jadi ibarat kata tuh, kalau kita melihat segala sesuatu harus keseluruhan. Terkadang pandangan kita seperti ini, ada yang seperti ini, ya, ada yang seperti ini. Jadi kalau kita pengen ngelihat segala sesuatunya, pengen ngelihat yang namanya seseorang itu kayak gimana, harus keseluruhan. Terus kalau kita kepengen tahu sifatnya orang tersebut bagaimana, apa yang dikatakan di ini, maksudnya cari orang ketiga. Kenapa? Kadang-kadang orang ketiga itu bersifat netral dan bersifat kagak yang namanya membela, memihak. Maka cari orang ketiga. Dia bisa menghujat, dia bisa yang namanya membaik-baikan ini, bisa. Tapi kalau nyari orang yang kedua, itu nggak akan mungkin ngejelek-jelekin. Contoh, saya kepengen tahu sifatnya Bang Jabok pakai gimana. Saya tanya sama Ustadz Maman, Bang Maman, Bang Jabok sifatnya kayak gimana sih? Karena dia teman dekat, otomatis ya dia ngebela. Oh, Bang Jabok orangnya bagus, baik, ini semua. Tapi pada saat kita tanya sama Bang Lasto, karena dia orang ketiga, kita tanya, Bang Lasto, Jabok orangnya gimana sih? Wah, jangan, ini begini.
Jadi segala sesuatu yang namanya ngelihat segala sesuatu seseorang itu semua dilihat keseluruhannya, jangan dilihat dari casing atau jangan dilihat dari kulit. Ya, jadi ambil kesimpulan ini semua, segala sesuatunya ngambil keputusan, jangan tergesa-gesa. Yang kayak kemarin tuh alhamdulillah nggak tergesa-gesa kita. Ya, apa yang dilakukan sama kawan-kawan, terutama Bapak Munadi, Bang Patrick, Bang Ian, semuanya ngambil keputusan dalam hal apapun juga kemarin cakep, nggak tergesa-gesa. Kalau sekiranya tergesa-gesa, hancur kita. Pelan kan dilihat. Alhamdulillah Allah memberikan rahmat semuanya yang ada di sini. Ya kan, kalau tergesa-gesa, apa yang terjadi? Ya, jadi segala sesuatunya nggak boleh tergesa-gesa, apapun juga. Mau dagang, mau apa, jangan tergesa-gesa kayak orang kebelet pengen kencing. Wah, ini gua harus dagang, Ntar dulu. Sabar. Jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan, akhirnya hancur, dagang kagak dapet duit. Yang ada rugi. Kata yang namanya dagang harus sabar. Ya, Bah ya. Terus berikutnya surat tadi surat berapa tadi? 17 ayat. Sekarang 17 ayat 13. Setiap manusia telah ditetapkan amal perbuatannya. Ya, enggak ketuker. Antara Bang Ian sama Bang Patrick enggak ketuker amal ibadahnya. Ini yang namanya rezeki pun nggak ketuker, udah diatur semuanya. Maka tuh kalung yang disebut dengan kalung-kalung itu sendiri adalah hasil perbuatannya, sesuai dengan ukurannya. Allah udah menetapkan nih kitab-kitabnya nanti dibawa oleh kita, bagaimana perbuatan kita pada saat di dunia. Ya. Lihat nanti kitabnya apakah banyak keburukan, apakah banyak kejelekan. Dan di situ udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf kalau sekiranya ada suruh-suruh umpamanya Bang Lasto benci banget sama Bang Jabok. Nyuruh Bang Patrick, "Bang, gebukin itu, Bang. Bunuh dia, Bang. Dosanya gua ambil, dosanya entar gua tanggung." Enggak ada. Kalau gitu mah enak ya. Enak kalau dosa ada yang nanggung. Nah, contoh Becky ya. Ini ada perempuan, Dek, perkosa dia, Dek, dosanya gue nanggung. Enak banget ya. Jadi segala sesuatunya hasil perbuatan yang kita lakukan akan diminta tanggung jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada di Al-Qur'an. Maka tuh kagak ada yang namanya dosanya gue tanggung, kagak ada. Ya. Terus berikutnya surat 17. Tadi ayat berapa tadi? Sekarang 53. Allah mengatakan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Makanya pada saat kita dengar kata Rasulullah, ciri-ciri orang yang beriman adalah selalu mengucapkan kata-kata thayyibah. Al-lisan kasayf, lisan bagaikan pedang. Awas, karena lisan bisa menjadi perselisihan. Kadang-kadang yang namanya ini semua kita harus punya sifat yang namanya setiap kata jangan disalahartikan, setiap kalimat hendaknya dibuktiin. Orang berkata kayak begini, maksudnya apa? Orang berkata kayak gini, maksudnya apa? Terus kita pikirin. Barangkali ada ucapan kata-kata yang tajam, itu adalah buat kita sebagai cambuk buat kita. Ya, terkadang pada saat kita diomongin sama seseorang, kita dikerasin oleh seseorang dengan cambukan-cambukan yang sangat dasar, tabokan-tabokan dari lisan, kita nggak terima di hati. Itu ada setan di dalam kita. Padahal lisan yang diucapkan dengan begitu kasar untuk kebaikan. Ya. Lu harus begini, lu harus begini, lu. Kita nggak terima, masih ada setan di dalam hati kita. Akhirnya kita musuh sama Bang Munadi. Makanya segala sesuatunya tadi lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Unzur makola wala tangzur makola. Makanya segala sesuatunya dilihat nih omongannya, jangan dilihat yang ngomong siapa. Karena yang ngomong itu orang yang kita benci, jadi seolah-olah omongan itu juga akhirnya tertanam di dalam diri kita sendiri, akhirnya makin benci sama orang. Emang yang namanya pukulan-pukulan lisan itu lebih tajam. Wah, gue nggak bisa maafin tuh omongan dia tuh sampai kapanpun juga. Ya jangan.
Kali aja tuh omongan bener buat kita, buat nusuk hati kita supaya kita berubah. Tapi terkadang orang kagak mau terima. Kenapa? Karena kuping kita masih ada setannya. Kuping kita masuk ke akal, al-aqlu bisayatin. Akhirnya setan yang nerima itu omongan. Kita nggak suka omongan Bang Patrick. Padahal Bang Patrick ngomongnya bener, pedes. Kenapa? Kesel. Udah diomongin baik-baik kagak denger, diomongin pelan-pelan kagak denger. Akhirnya ditusuk sama pedang tuh hatinya, sama kuping, tusuk hatinya melalui kuping. Benci sama Bang Patrick. Wah, nih gue kesel banget sama Bang Patrick. Nah, lu salah lu. Diomongin pelan-pelan kagak denger, diomongin baik-baik kagak denger. Akhirnya ditabuk sama bibir, sama lisan. Lebih baik ditabuk sama tangan apa bibir? Sama lisan. Lah ditabuk sama lisan dia sakit hati, Bang. Ditabuk sama tangan ribut. Dia mau ngomong ya. Nah, kenapa ini semua tadi? Ya, al-aqlu bisayatin wa qalbu bisayatin harus ditutup. Insya Allah kita bisa denger. Emang terkadang yang namanya kita berudunya kayak gimana, kadang-kadang hati kita nggak kebuka. Ya. Kenapa hati kita bisa keras? Barangkali kita yang namanya Al-Quran, baca Al-Quran udah jarang. Kalau kita sering baca Al-Quran, insya Allah hati kita yang berbatu lembek. Tapi kalau ninggalin Al-Quran, ya itulah salah satunya. Hatinya keras. Ya terus sekarang mulai dah nih, mumpung ada Pak Ketua. Yuk kita sama-sama di sini kita dawamin Al-Quran lagi. Walaupun Iqra juga nggak jadi masalah. Ya, Salman ya. Banyak sini saudara-saudara kita yang masih belum ngerti tentang tajwid. Pelan-pelan aja. Nggak usah malu yang namanya baca Iqra. Kenapa? Buat kita nantinya. Iya, Bang Maman, siap nggak nih? Siap. Nah, kalau siap tinggal dikasih waktu aja sama Pak Ketua. Ya, lanjut. Surat berapa tadi? Surat 17 ayat. Sekarang surat 17 ayat 67. Itu sifat manusia, jangan sampai dah. Ya. Pada saat kita lagi dalam keadaan kesusahan, pada saat kita lagi dalam terambang-ambing dalam kesulitan, ya Allah ngangkat nih semua. Ya, lupa kita sama Allah. Itu tadi pada saat susah kita nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selesai semuanya, kagak ada lagi yang namanya ya Allah, ya elah yang ada. Ya, itu di sini bahwa sifat manusia ya nggak pernah yang namanya berterima kasih kepada Allah. Waktu alhamdulillah banget. Ya, kita sering baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terapin dalam kehidupan. Sedikit walaupun dapat kenikmatan dari Allah, alhamdulillah. Jangan ya segini rezeki gua, jangan. Dikasih gajian tadi nih, plong kita lihat gitu kan. Ya alhamdulillah, kalau kita lihat kagak ada yang namanya gerutu. Ya, alhamdulillah. Dapat rezeki, emang segini kali rezeki kita. Ya udah kita terima. Ya, insyaallah mudah-mudahan ditambahin lagi sama ketua. Dari Al-Insan. Terus lanjut sekarang ayat 100-nya. Terus berikutnya surat surat 17 tadi ayat berapa tadi? Karena 83. Ya, kemarin sifat manusia al-fujur ada yang namanya kotur, pelit, koret, kotur, pelit. Kemarin kan udah tuh sifat manusia. Maka tuh kalau kita yang namanya belajar pengen mendapatkan keberkahan, jangan pelit. Dulu kita diajarin nih sama si Abah, segala sesuatunya ingat yang namanya 5S katanya. Apaan tuh Bah? Sholat. Terus yang kedua sholawat. Yang ketiga apaan? Sodako. Yang keempat sabar. Yang kelima silat.
Kata Abah 5S. Kalau kita udah kagak bisa lagi yang 5S, cukup 3S. S3, sholat, sabar, sedekah. Itu yang harus banyakin. Dulu begitu diajarin sama Abah tuh, ingat sholat ya. Terus yang kedua sholawatan, yang ketiga sedekah, yang keempat sabar, yang kelima silat, kata Abah ya. Nah, itu sekarang segala sesuatunya harus banyakin yang namanya sodako. Kenapa ya namanya sodako ini sendiri? Insya Allah mudah-mudahan akan nolong kita pada saat nanti di yaumil kubur. Ya kan, idza matabnu adama insaqafa illa min salasin. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Maka itu kalau pengen selamat daripada itu semua, sering-sering yang namanya bersedekah. Setiap ngaji bawa duit minimal 5.000, masukin kotak. Insya Allah berkah.